Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayustina Samudin dengan NIM E1E1220006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai materi Introduction to Python Programming atau pengantar pemrograman Python. Oke, baik, untuk topik yang akan dibahas ada dua, yaitu basics atau dasar-dasar. eh, yang kedua ada advance atau lanjutan. Untuk revisiting basics atau tinjauan kembali ke dasar-dasarnya, yang pertama ada Python Objects. Python Objects yang akan materinya ini tentang identifikasi mengenai objek-objek yang ada pada Python. Kemudian ada sequence types, di mana ada list, tuple, sets, and strings. Kemudian ada dictionary class, operator for sequence and dictionaries, polymorphic function atau fungsi polymorphism, dan yang terakhir ada file read and write, baca dan menulis, file baca dan tulis. Kemudian ada advance. Materi advance atau lanjutan ini ada 4, yaitu exception handling, iterators dan generators, Python convenience, dan yang terakhir ada scopes and namespace. Baik, yang pertama ada introduction atau pengantar. Apa sih itu Python? What is Python? Python ini merupakan bahasa pemrograman yang terinterpretasi atau dia itu dirancang dengan untuk keterbacaan yang tinggi dan prototypingnya lebih cepat dan mengarah ke pengembangan perangkat lunak yang siap produksi. Kemudian, kenapa Python? Why Python? Karena yang pertama dia bekerja di berbagai multiple atau di berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain atau each other. Kemudian ini ada yang simple syntax to English language, artinya kenapa Python? Karena dia sintaksnya itu sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian program yang ditulis itu dia lebih sedikit jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian berjalan di interpreter, artinya kode itu bisa segera dieksekusi setelah dia ditulis. Oke, ini good to know. Ada most recent version is Python 3 with some major updates over Python 2. Artinya, versi terbaru adalah Python 3 dengan beberapa pembaruan besar di atas Python 2. Untuk IDES-nya ini ada PyCharm, Eclipse, dan Jupyter. Artinya mungkin aplikasi yang bisa digunakan untuk Python ini. Oke, selanjutnya ada how and where to write programs. Bagaimana dan di mana sebaiknya kita menulis program. Yang pertama, langkahnya ada kode bisa dieksekusi secara online melalui Google Colab atau web Google Colab. Google Colab login will be required. Tunggu ya, kita buka misal. Nah, di sini bisa tempat kita untuk menuliskan program Python tadi, Python kita. Kemudian, create a new Python 3 notebook. Kemudian, an example program sheet is provided for reference here. Kita ambil di sini referensinya. Selanjutnya, kita akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menuliskan program. Lalu kita pergi ke Google Colab tutorial untuk mengerti bagaimana cara menggunakan Google Colab. Kemudian kita juga bisa menulis code kita di IDE Python lainnya. Baik, untuk kita praktikan ya, untuk di mana kita bisa menulis ini program. Misal kita download dulu atau kita buka dulu Google Colab. Saya buka di Chrome dulu.
Oke, atau bisa kita langsung tulis ya, Google Colab, welcome to Colab. Kemudian, nah kita karena berhubung di sini saya sudah login, maka saya akan langsung ke tampilan utamanya. Nah, di sini sebelumnya sudah ada beberapa codingan yang sudah pernah saya buat di Google Colab ini. Kita klik New Notebook untuk membuat notebook baru. Kemudian sambil menunggu kita bisa membuka program. Referensinya di sini. Waduh, ini kita perlu minta akses ya. Nah, yang penting kita sudah tahu dulu di bagaimana caranya atau gimana kita menuliskan program, yaitu kita kode bisa kita eksekusi secara online melalui Google Colab dan menulis kode kita di situ. Oke, untuk pengantar Python di sini merupakan bahasa yang terinterpretasi, bahasa pemrograman yang terinterpretasi. Kemudian tanda pagar ini digunakan untuk memasukkan comments. Kemudian ada petik ganda di sini, ada tanda petik yang ini, bisa dilihat ya. Yang ini, ini atau yang ini tuh ini bisa digunakan untuk beberapa baris komen. Multi berarti dia lebih dari satu kok baris komen gitu. Kemudian yang ini tanda ini bisa kita gunakan untuk melanjutkan perintah atau multiple lines itu beberapa baris. Ya, lebih dari satu baris, multiple lines. Kemudian sebuah kode bisa diblok dengan, kita cari artinya ini. Sebuah blok kode adalah tab indentasi dalam struktur kontrol. Kemudian, semua bahasa dan kelas berorientasi objek membentuk dasar untuk semua tipe data. Oke, lanjut. Aduh. Oke, selanjutnya ada identifiers atau pengidentifikasi. Identifiers itu apa? Identifiers atau pengenal atau identifikasi atau pengidentifikasi merupakan nama variabel case sensitif atau dan kombinasi of letters, maksudnya kombinasi huruf besar atau kecil. Oh tidak, maksud case sensitif ini dia itu peka terhadap huruf besar dan huruf kecil, kemudian kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Kemudian, Python identifiers is most similar to a reference variable in Java or pointer variable in C++. Apa artinya? Jadi, identifiers maksudnya identifikasi atau pengidentifikasi Python yang saya sebutkan tadi seperti sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah itu dia itu mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di C++. Oke. Kemudian setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat setiap
setiap pengidentifikasi dikaitkan dengan secara implisit itu dikaitkan dengan alamat alamat memori objek yang dirujuknya. Kemudian Python is dynamically typed language as there is no advanced declaration associating an identifier with a particular data type. Python merupakan bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi sebelumnya yang mengaitkannya dengan pengidentifikasi dengan tipe atau dengan tipe data tertentu. Ini ada list mengenai reserved word in Python. Nama-nama ini itu tidak bisa digunakan sebagai pengidentifikasi. Atau ya, misal di sini ada false, non, true, and dia itu tidak bisa digunakan. Namanya reserved words. Baik, setelah data di reserved words atau nama-nama yang tidak bisa digunakan sebagai pengidentifikasi, kemudian di sini ada creating and using objects atau membuat dan menggunakan objek. Untuk penjelasannya ini kita buka saja penjelasannya di ChatGPT ya supaya lebih cepat. Oke, yang pertama di sini membuat instan baru dari kelas atau instansiasi. Apa sih itu instansiasi? Nah, instansiasi itu proses pembuatan instan baru dari sebuah kelas yang dilakukan dengan menggunakan literal Python. Kemudian, yang kedua, Python literals for designating new instance. Artinya literal Python untuk menetapkan instan baru. Contohnya, temperatur 98.6 membuat variabel temperatur yang menyimpan nilai float 98,6. Nah, diagram menunjukkan bahwa literal 98,6 digunakan untuk membuat instan dari kelas float. Yang ini maksudnya diagramnya. Selanjutnya itu alias atau menetapkan pengidentifikasi kedua ke objek yang ada. Aliasing adalah, kita kasih begini saja ya, supaya lebih jelas. Oke. Aliasing adalah, yang ini nah, aliasing adalah proses, untuk menetapkan nama kedua untuk objek yang sama, misal original sama dengan temperatur. Nah, membuat original merujuk pada objek yang sama dengan temperatur. Nah, diagram kedua itu menunjukkan bahwa yang ini menunjukkan bahwa original dan temperatur ini merujuk kepada objek float yang sama yaitu 98,6, 98.6. Oke. Selanjutnya yang ini, Python supports various ways of calling method atau dukungan Python untuk berbagai cara memanggil metode. Yang pertama itu ada dua cara. Pertama itu ada sort data, sort dalam kurung data, di situ data titik sort dalam di situ dalam kurung, tanda dalam kurung. Nah, sort data ini dia memanggil metode sort dengan data sebagai argumennya. Kalau data.sort, titik sort, dalam kurung dia itu memanggil sort yang merupakan metode anggota dari objek data. Begitu. Nah, untuk tabel kelas bawaan Python, tabel ini tuh menunjukkan berbagai kelas bawaan dari Python, deskripsi singkat, dan apakah mereka itu tidak dapat diubah setelah dibuat atau tidak. Nah, di sini ada kelas bool, integer, int, float, list, tuple, str, set, frozen set, dict. Toh, kalau nah ini deskripsinya nih, boolean value itu apakah dia immutable? Immutable itu dia tidak dapat diubah setelah dibuat. Apakah iya? Jawabannya iya. Begitu seterusnya sampai di kelas dict itu dia artinya associative mapping atau sebagai yang biasa disebut dengan aka dictionary. Biasa disebut dengan dictionary atau kamus. Yaitu tidak immutable. Berarti dia
uh, bisa diubah setelah dibuat. Oke, next. Ada type of methods. Nah, type of methods ini kita cari penjelasannya supaya memudahkan kita ya. Nah, yang pertama jenis-jenis metode ada asesor. Nah, asesor ini atau metode akses. Metode akses ini digunakan untuk mengembalikan return information about the state of an object but do not change the state. Jadi dia mengembalikan informasi mengenai keadaan atau state suatu objek tanpa mengubah keadaan objek tersebut. Contohnya, misal kita memiliki objek mobil, metode akses mungkin berupa get get underscore warna get underscore warna dalam kurung yang mengembalikan warna mobil tanpa kita ubah objeknya, yaitu mobilnya kita tidak ubah. Kemudian ada mutators atau update methods, metode pengubah. Mutators ini metode pengubah atau pemutakhiran. Update methods. Dia ini digunakan untuk mengubah keadaan objek. Jadi misal kita punya objek mobil. Nah, metode pengubah mungkin berupa set warna. Dia itu misal kita set warna, set underscore warna, yang ini, set underscore warna, kita anukan nih new color, misal sama warna kuning, berarti yellow, begitu toh. Kemudian yang mengambil warna mobil menjadi warna yang baru ditentukan. Nah, kalau tadi kan, kalau yang asesor dia kita akses ini objek tanpa kita ubah objeknya. Nah, kalau yang kalau ini mutators dia kita ubah objeknya gitu. Habis itu apa sih itu class is immutable? Nah, kelas immutable ini setiap kelas itu sebuah kelas bisa dikatakan immutable jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap has a fixed value saat instansiasi yang tidak dapat diubah setelahnya. Artinya setelah objek dibuat, nilai atau keadaan objek itu tidak bisa diubah. Contohnya misal kayak float, integer, bool, str, dan kelas. Ini tadi ada yang contohnya kayak bool ini dia termasuk kelas immutable, integer, toh. Nah, ini kalau di codingannya toh misal ini yang ini def get attribute ini dia asesor. Dia asesor. Kalau yang ini dia mutator gitu. Oke, next. Kita ke sequence type class. Nah, sequence type class ini, classes ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Ada the list class, the tuple class, the str class, kemudian ada the set or frozen set class. Materi yang pertama ada the list class. Ini kita kasih lebar dulu sedikit. Oke. Ada the list class. Nah, kita cari dulu ini. Penjelasannya. Kita terus ini jelaskan. Nah, di sini the list class ini list untuk menyimpan urutan objek, sequence of object.
Jadi sebuah instance list menyimpan urutan objek-objek yang dapat berupa berbagai tipe data. Yang ini. Jadi dalam sebuah instance list itu kita bisa menyimpan berbagai tipe data begitu. Misal kayak ada integer, ada boolean, atau mungkin ada string. Kemudian a list is a referential structure as it technically stores a sequence of reference to its elements. Oke, berarti list adalah struktur yang referensial. Secara teknis, list itu menyimpan urutan referensi ke elemen-elemennya. Ini berarti list itu mengacu pada lokasi memori di mana elemen-elemennya itu disimpan. Kemudian yang ini, list are array-based sequence and are zero index. Artinya list ini dia itu berbasis array dan memiliki indeks 0. Nah, list di Python itu berbasis array dan menggunakan indeks dari 0 sampai ke indeks yang hingga n kurang 1 gitu. Kemudian Python use penggunaan karakter ini, yang ini karakter Python yang ini toh sebagai literal list, sebagai dia itu menandakan bahwa dia ini adalah list karakternya. Kalau misalkan cuman begini saja tidak ada isinya di dalam, berarti dia menandakan bahwa dia itu list kosong. Kemudian konstruktor list yang ini toh secara default akan menghasilkan list kosong. Namun konstruktor ini juga dapat menerima parameter yang merupakan tipe data iterable seperti string, list lain, seperti string, list lain mungkin, atau tuple. Contohnya misal yang ini toh, yang ini. List hello menghasilkan list HELLO. Jadi dia itu hurufnya tak bisa-bisa tak satu-satu begitu. Kemudian list adalah mutable sequence. List adalah urutan yang mutable, artinya elemen-elemennya itu bisa ditambahkan atau dihapus dari urutan. Jadi dia itu bisa diubah ya, maksudnya listnya bisa kita ubah, bisa kita tambah begitu, bisa kita hapus juga urutannya. Oke, ini ada untuk contoh dari misal ini. Ini tuh berarti list itu dia referential struktur, artinya dia menyimpan beberapa elemen. Yang ini. Kemudian list itu berbasis array dan indeksnya itu dimulai dari 0 sampai ke n kurang 1. Misal, jadi dia itu indeksnya dimulai dari 0. Di sini indeks pertama, kedua, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai n kurang 1. Berarti misal di sini kalau secara kita tidak hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kalau di sini n kurang 1 berarti 11 kurang 1 itu ada 10. Berarti dia dari indeks ke 0 sampai ke 10. Gitu. Kemudian Python itu menggunakan karakter ini. Ini berarti dia list. Karena dia kalau misalkan cuman begini saja, ini tanda kurung ini baru tidak ada isinya, dia list kosong. Oke, selanjutnya the list kalau yang ini the list is mutable sequence. Nah, di sini dia itu bisa kita tambahkan atau kita remove
atau hapus. Misal ini listnya ini kita bisa a.append, ini artinya kita mau append dalam kurung 6, berarti kita mau tambahkan angka 6 di list A ini. Kemudian kita print, nah di sini tertambah 6, kemudian misal kita remove 3, di sini kita sudah a.remove dalam kurung 3, begitu berarti ini menandakan bahwa list itu mutable sequence, artinya urutan bisa diubah atau ditambahkan atau dihapus elemennya dari urutan dari listnya. Oke, kemudian ada the tuple class. Nah, the tuple class ini juga kita dulu. The tuple class ini dia juga bisa dia itu immutable version of sequence. Dia sama juga kayak list. Dia elemennya itu bisa ditambah atau di remove. Ini contohnya. Dia ada. Nah, dia itu begitu tuple dibuat, oh, immutable. Maaf, dia immutable ya. Dia tidak bisa diubah. Tidak dapat diubah begitu tupelnya itu dibuat, berarti elemen-elemennya itu tidak bisa ditambah atau dihapus. Dan juga dia tidak bisa diubah. Oke nih. Oke. Kemudian dia penggunaan tanda kurung itu dia untuk membuat tuples. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan tanda begini untuk membuat list, kalau tuple dia tanda kurung yang biasa. Nah, seperti ini. Seperti mana yang ini? Dia ini untuk membuat tuples. Kalau misalkan dia cuman anu saja, tidak ada isinya, tanda kurung saja tidak ada isinya, berarti dia tuple kosong. Kemudian tuple penggunaan tuple dalam operasi lain. Apa artinya? Maaf ya. Ini tuple dengan satu elemen untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan tuple yang panjangnya itu satu elemen sebagai literal, harus ada koma sebagai harus ada koma setelah elemen tersebut, after the element, but with the parents is, tetapi dalam tanda kurung gitu. For example, 17 is a one element tuple. Kayak ini, mana ya, 17 di sini. Tidak ada contohnya di sini. Atau mungkin bisa kita buka di VS Code baru kita praktekkan. Visual Studio Code. Atau mungkin bisa kita langsung saja praktekkan di yang saya bilang tadi secara online, yaitu Google Colab. Oke, kita buka. Kemudian kita new notebook. Setelah itu kita tunggu dulu untuk beberapa saat ya, untuk mempraktikkan ini. Nah, misal saya tulis apalagi namanya 17 di, nah misal 1_ tuple. Gimana kelihatannya? 1_ tuple sama dengan 17. Kita bikin dalam kurung 17 tapi harus ada koma. Kemudian kita langsung saja print 1_ tuple. Kita print. Nah, ini
Kita tunggu untuk beberapa saat. Nah, oh maaf guys, bukan harusnya di sini. Terus di sini, di dalam kurungnya. Oke. Nah, dia itu untuk uh, satu sebuah tupel yang menunjukkan apa namanya dia, satu tupel dengan panjang satu elemen sebagai literalnya. Kalau misal kita hapus komanya, apakah dia error? Oh, tidak sih. Tapi harusnya namanya juga tuples ya. Harusnya di sini ada koma. Kalau misalkan dia tanpa koma itu, dia cuma dianggap angka 17 saja dalam tanda kurung, bukan tuple. Kalau dia cuma satu elemen, dia harus disertai dengan koma. Oke, next ada DSTR class. Nah, kita cari dulu ini ChatGPT. Oke, yang pertama represent an immutable sequence of character. Dia ini merupakan urut sequence yang immutable. Nah, string ini merupakan sequence atau urutan karakter yang tidak bisa diubah setelah dia dibuat. Artinya kita tidak bisa mengubah, menambah, atau menghapus karakter individual dalam string setelah string itu dibuat. Contoh untuk DSTR class ini ada ini setelah tanda petik 2, tanda petik 1. Nah, bisa juga seperti ini modelnya. Notice, ini contohnya. Nah, bisa tunggal, tanda petik tunggal, ganda, begitu. Bisa juga kita tuliskan di kayak seperti ini, menggunakan karakter escape yang tanda garis miring terbalik. Kemudian karakter escape juga ini biasa untuk menyertakan karakter khusus di dalam string, misal kayak ini. Kemudian menyertakan karakter Unicode. Nah, kita itu bisa menyertakan karakter Unicode di dalam string dengan menggunakan urutan escape Unicode yang ini. Unicode. Ini contohnya ya. Kemudian menggunakan tanda kutip 3, ini menggunakan tanda kutip 3 tunggal atau ganda untuk multi-line comments, komentar yang multi baris gitu. Selanjutnya ada individual characters of the string can be accessed using ini dalam kurung operator indeks yang ini. Kita bisa mengakses string. Nah, seperti ini contohnya untuk string. Kita buka saja kita praktikan. Misal first name, kita buat first name sama dengan ini kita bisa join kutip tunggal toh, kemudian last name misal saya tulis di sini dengan kutip ganda Smith. Nah, ini dia itu string. Nah, untuk kalau multiple baris, kita bisa menggunakan misal message atau pesan. Dia ini untuk komentar, nah 3. Coba 1, 2, 3.
1, 2, 3. Nah, oke. Ini dia, this is a string that will span. Nah, kita bisa jadi bisa new line when in. Dia artinya bisa lebih dari satu baris. Kemudian kita print semua. So print first name, C. Ini kita copy saja C. Ini kita ubah jadi last name. Kemudian yang ini kita ubah jadi message untuk message. Oke. Nah, toh dia akan print semua. Kemudian untuk ini yang ini kita mungkin bisa kita coba untuk yang ini C, don't worry, untuk yang karakter Unicode yang escape, sama yang Unicode yang terbalik toh karakter khusus. C sama dengan don't worry. Kita print. Lalu print C, apakah ini berhasil? Yes, berhasil. Bisa kalau untuk yang karakter escape. Kemudian yang karakter khusus, apakah juga dia bisa? Python dictionary. Kita print D. Oke, dia juga bisa untuk karakter Unicode yang khusus. Oke, selanjutnya untuk the set and frozen set classes. Nah, the set class represent kita definisi set class. Nah, dia itu mempresentasikan matematika dari himpunan. Tunggu dulu ya. Kita blok dulu ini semua. Untuk cari tahu pengertiannya. Ctrl C. Jelaskan. Nah, ini definisi set. Class set, the set class represents the mathematical notion of a set, namely a collection of elements without duplicates and without inherent order to those elements. Artinya, class set dalam Python itu mempresentasikan konsep matematika dari himpunan, yaitu sebuah sebuah collection dalam elemen yang unik dan tidak memiliki urutan bawaan, dia inherent order. Kemudian ini the major keuntungan penggunaan set dibandingkan list. The major advantage of using a set as opposed to a list is that dia itu
mempunyai kecepatan pengecekan elemen. Set itu memiliki metode yang sangat dioptimalkan untuk memeriksa apakah elemen yang tertentu ada di dalam set. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut sebagai hash table. Oke. Hash table pengecekan elemen dalam set jauh lebih cepat dibandingkan dengan list karena hash table itu memungkinkan pencarian dengan kompleksitas waktu rata-rata 0,1 detik mungkin di sini tulisannya. Kemudian keterbatasan set itu ada dua. It has two restrictions. Itu yang pertama, it does not maintain in the elements in any particular order. Dia tidak memiliki urutan elemen. Nah, set ini tidak menyimpan elemen dalam urutan tertentu. Dia ini berbeda dengan list yang mempertahankan urutan elemen-elemen sebagaimana mereka dimasukkan. Kalau yang kedua itu only the instance of immutable types can be added into a Python set. Misalnya int, floats, strings, tuples, and frozen set. Jadi selain int, floats, strings, tuples, dan frozen set, dia itu tidak bisa dia itu tidak diizinkan kalau di set ini. Nah, kalau frozen set dia ini bentuk immutable class dari set type, dari tipe set. Nah, berarti dia itu immutable. Dia itu immutable. Oke. Berarti dia itu begitu artinya begitu frozen setnya itu dibuat, elemen-elemennya dalamnya itu tidak bisa mungkin diubah, tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dihapus. Kemudian frozen set memiliki operasi yang dapat dilakukan pada set kecuali operasi yang mengubah elemen. Contohnya itu, nah, mungkin di sini ada contohnya, tapi saya kasih di frozen set toh. Oke. Yang pertama ini 17 red, green, blue. Kita lihat, mungkin kita bisa langsung praktikkan yang ini. Green. Nah, yang ini frozen set. Frozen, misal 17 red, green, blue. Mungkin bisa kita lihat di sini, colors. Misal warna misal kita anukan dengan untuk frozen set, misal warna kuning, ya, misal kuning, merah, hijau, biru. Kemudian untuk single element setnya itu di sini ada single element set, berarti yang panjang cuma satu itu berarti satu elemen sama dengan kita tulis pin 17. Oke. Ini untuk contoh frozen set. Dia itu kalau misal elemen kosong, misal satu di sini kosong, elemen kosongnya itu kita tinggal tanda begini saja, tanda yang seperti ini, tanpa ada isinya, ini elemen kosong, frozen set kosong. Kemudian dia set terakhir ada set dengan fungsi dasar. Oh maaf, harusnya kalau empty set dia itu cuma begini, set sub, ini elemen kosong. Kemudian kalau ini kita set hello, misal frozen set, kita set dalam kurung hello. Nah,
maka dia harusnya terprint warna. Oh maaf, kita belum print semua. Kita print semua dulu. Pertama warna, kemudian kita print satu elemen. Elemen, kemudian kita print kosong, dan kita print frozen set. Oke, kita tinggal jalankan nih. Kuning is not defined. Maksudnya, oh maaf, harusnya ini kita selalu pakai segini ya. Ini, maaf ya. Nah, ini. Oh, dia secara terbalik ya. Set hello. Oke, kemudian masuk ke the class. Ini kita tinggal ambil untuk mencari tahu penjelasannya. Nah, ada di kelas ini merepresentasikan pemetaan dari satu set kunci yang unik ke nilai-nilai yang terkait. Kuncinya itu harus unik, namun nilai-nilai terkait juga itu bisa diduplikat seperti ini. Ini unik ya. Kemudian penggunaan kurung kurawal. Nah, literal dictionary itu menggunakan kurung kurawal yang sama seperti kayak tuples, bukan tuples, sama kayak ini, the set and frozen set class. Kemudian the constructor for the D class accept and existing mapping as parameter. Jadi dia itu konstruktor untuk dictionary class, dia itu menerima dan apa yang existing. Bisa ditambah menambahkan mapping itu sebagai parameter. Ya, pemetaan yang sudah ada sebagai parameter. Kemudian konstruktor juga bisa atau dapat menerima urutan pasangan kunci nilai sebagai parameternya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dalam bentuk codingannya dan ini outputnya. Kemudian ada expression, operator, and precedence. Oke, untuk logical operator ada not, and, dan or. Kemudian equality operator ada is, not, sama dengan ini, sama dengan 2. Di situ ada ini tanda seru dan sama dengan. Untuk comparison operators ada yang ini lebih kecil tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Untuk arithmetic operators ada tambah, kurang, bagi, habis itu kali, mungkin ada persen, juga yang gini. Kemudian bitwise operators ini apa namanya, yang simbolnya. Kemudian, nah untuk sequence operator, Python relies on zero indexing of sequence. Thus, a sequence of length n has element index from 0 to n kurang 1 n minus 1 inclusive. Jadi Python itu menggunakan sistem pengindeksan yang dimulai dari 0. Artinya elemen pertama itu urutannya itu 0, kemudian elemen kedua indeksnya itu 1, dan seterusnya sampai di n kurang 1.
begitu. Misal di sini saya di sini saya tulis list. Ini kita hapus saja, Ctrl A delete. Habis itu misal list sama dengan oke. A B itu C. Oke. Misal saya ingin print list index ke 0, berarti harusnya dia muncul yang A. Berarti A ini indeks ke 0. Kalau misal sama dengan terakhir, berarti kan ini ada 4, berarti 4 kurang 1, N dikurang 1 itu sama dengan 3. Berarti indeks ke 3 untuk mengakses indeks yang terakhir. Itu deh, oke. Gitu ya contohnya. Kemudian Python juga mendukung selanjutnya Python juga mendukung indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir urutan. Misal indeks min 1, misal indeks min 1 merujuk ke elemen terakhir. Kalau indeks min 2 berarti ke elemen kedua dari akhir dan seterusnya. Misal ini print list terakhir berarti min 1, berarti dia harusnya ada juga. Nah dia terakhir. Kemudian kalau misal min 2 berarti dia C yang akses indeksnya. Oke, selanjutnya itu slicing. Nah, slicing ini apa sih slicing? Cara untuk mendapatkan suburutan dari urutan asli dengan menggunakan interval setengah terbuka. Contohnya, kayak ini data 3 sampai 8. Berarti dia mengambil elemen dari indeks ke-3 sampai ke-7, tapi tidak termasuk elemen pada indeks 8 karena kan n kurang 1 sama dengan 7 begitu. Kemudian misal kita contohnya saya di sini tadi kita lanjutkan A B C D, ini kita C itu. Nah di sini kita ubah jadi G, ini jadi G, sini juga jadi A. Misal kita mau akses indeks dari 3 sampai 8, berarti indeks ke-3 sampai ke-7 begitu. Berarti kan indeks ke-3 itu D sampai ke H, indeks ke-8 ke terakhir gitu. Selanjutnya ada perbandingan urutan atau sequence. Semua urutan itu mendefinisikan operasi berdasarkan lexicographic order, di mana perbandingannya itu dilakukan elemen demi elemen hingga ditemukan perbedaan pertama. Oke, ini. Oke, kalau misalkan kita contohnya ini, berarti misal saat ini, ini enter list 1, misal, betul mbak, list 1 sama dengan, ini kita sampai ketemu perbandingan pertama. Misalnya ini saya hapus D. Kemudian, di situ, kita nih, print list 1 true karena 6 lebih kecil 7 pada indeks pertama. Kenapa bisa true? Karena D-nya tadi itu ada karena di saat itu apa maksudnya lebih ada di indeks pertamanya. Seperti ini contohnya. Nah, untuk penjelasannya ini saya cari lagi di ChatGPT. Tunggu beberapa saat. Nah, untuk S ke J ini dia mengambil elemen indeks ke J. Kemudian kalau ini slicing, artinya dia mengambil potongan dari urutan indeks start ke stop. Kemudian yang ini dia mengambil potongan dari urutan start hingga stop kurang -1 dengan langkah step. Begitu. Habis itu yang ini, kalau yang ini tuh S tambah T
Nah, kalau yang S tambah T itu menggabungkan dua urutan. Kalau ini dikali, kalau ini val containment check ini apa ya? Oh, kalau ini iya, kalau ini eh, shorthand berarti dia ini mengulangi urutan S sebanyak K gitu. Begitu seterusnya sampai di sini. Oke, ini untuk operator for set-nya, yang ini kayak in S untuk containment check, kayak not in S untuk non-containment check, kemudian S1 sama dengan S2 itu, ini artinya dia equivalent atau sama dengan S1 sama dengan S2, kalau ini tidak sama dengan, kalau ini lebih kecil sama dengan, kalau ini lebih kecil, ya, ini lebih kecil, kalau ini lebih besar, gitu seterusnya, kalau ini dia the union of S1 and S2. Selanjutnya kalau yang ini the intersection of S1 dan S2. Kalau ini the set of elements in S1 dia ada di S1 tapi tidak ada di S2. Kalau yang ini the set of element in precisely one of S1 or S2 dia atau gitu. Untuk operator for dictionaries-nya ini ada di dalam kurung K. Ini untuk asosiasi nilai dengan memberikan kata kunci. Kalau ini set atau reset, the value nilainya dengan memberikan kata kunci. Kalau ini remove key-nya dari remove key-nya dengan menghapus nilai dari dictionary. Kalau ini containment check, key and D. Kalau ini non containment check, ini equivalent atau sama dengan. Kalau ini tidak sama dengan atau equivalent. Kemudian extended assignment operators ada alpha, ada beta, beta plus sama dengan ini ada kalau ini and alias for alpha. Kalau ini extends the original list with two more elements, dia menambahkan. Kalau ini reassign beta to new list, jadi dia menggabungkan semuanya jadi satu. Jadi dari kan pertama itu 1 2 3, habis itu 4 5, habis itu tambah lagi 6 7 gitu. Habis itu will be kalau kita print alpha, alpha toh jadi 1 2 3 4 5 karena yang ini kan ditambah cuma ditambah dari beta 4,5. Selanjutnya ada operator precedence. Ini chain assignment X sama dengan Y sama dengan 0. Kalau 1 lebih kecil sama dengan X tambah Y, lebih kecil dari lalu sama dengan 10. Nah, untuk operator precedence ini ada ini tipenya, ini simbolnya. Kalau member access ini X ini si member, kalau function mode calls container subpreg slices ini contohnya dia ini menggunakan tanda kurung, ini juga tanda kurung tapi yang kayak kotak ya. Kalau ini exponential apa sih itu ya exponential, kita cari tahu ya itu exponential. Kami cek exponential. Oke, kemudian ada exponential bahasa Indonesia. Exponential merujuk pada operasi matematika yang mengangkat suatu bilangan ke suatu pangkat. Oh, dia itu kayak kuadrat, eksponensiasi. Kemudian ada unary operator, ada multiplication division, ada kali, bagi, persen gitu, ada collation and subtraction ini ada plus and minus. Kalau ini bitwise shifting ada tanda seperti ini sampai di assignment. Ini untuk operator tipe dan simbol untuk operator precedence. Oke, selanjutnya control flow ada if, untuk if, while, for, break, and continue. If itu first condition. Oh, ini contohnya nah. Nah, kalau untuk if ini first condition, kalau misalkan kondisi ini terpenuhi, ya tidak terpenuhi, dia ke kondisi kedua, kondisi terusnya sampai kondisi terakhir. Oke, kalau while condition ini dia itu body, habis itu di sini strukturnya kondisinya. Kalau for dia itu ini sini for elemen, habis itu ada in, habis itu iterable, habis itu di sini body-nya.
Kemudian break statement terminates almost, kita cari artinya ya. Untuk yang statement break sama continue. Nah, untuk pernyataan break ini digunakan dalam pemrograman untuk menghentikan eksekusi dari sebuah loop, baik itu secara for ataupun while. Nah, kalau continue dia itu sebaliknya. Kalau break dia itu menghentikan, kalau continue dia itu melanjutkan. Nah, gitu. Dia itu melanjutkan. Tunggu kita cari lagi ya, ini supaya lebih jelas ya. Nah, ini pernyataan continue digunakan dalam pemrograman untuk menghentikan iterasi saat ini dari tubuh sebuah loop. Namun iterasi berikutnya dari loop akan tetap berlanjut seperti biasa. Misalkan yang ini uh, for i in range kan ini 5 akan mengulangi iterasi sebanyak 5 toh, if i sama dengan 2, kalau misalkan i-nya itu sama dengan 2, dia itu break dulu, habis itu dia lanjutkan kayak ini. Makanya di sini outputnya tidak ada 2 gitu. Gitu. Kemudian ini function. Ini kita cara lagi pengertiannya supaya kita lebih paham. Nah, yang pertama itu determinant function is used to describe a traditional stateless function that is invoked without the context of a particular class or an instance of that class, such as misal ini lebih besar dari B sama dengan sorted data. Kalau misalkan kita ini, kalau metode dia, the term method is used to describe a member function that is invoked upon a specific object using an object-oriented message passing syntax such as yang ini. C sama dengan data.sort dalam kurung. Kalau function versus method. Nah, kalau function itu digunakan untuk mendeskripsikan suatu fungsi tradisional dalam pemrograman yang bersifat stateless atau tidak menyimpan keadaan. Stateless itu tidak menyimpan keadaan dan dipanggil dia itu tanpa konteks dari kelas tertentu atau instance dari kelas tersebut. Contohnya itu seperti ini. Kalau sorted data itu dia pemanggilan fungsi sorted toh yang memproses data tanpa bergantung pada keadaan kelas atau instance tertentu. Di sisi lain, kalau metode dia itu mengacu pada fungsi anggota yang dipanggil pada objek spesifik menggunakan sintaks pengiriman pesan berorientasi objek. Contohnya seperti ini. Di mana metode sort ini toh dipanggil pada objek data yang merupakan instance dari suatu kelas tertentu. Seperti itu. Nah, kalau untuk formal parameters dan actual parameters, kalau formal parameters, the identifiers used to describe the expected parameters are known as formal parameters. Sedangkan kalau actual parameters itu the object sent by the caller when invoking the function are. Nah, kalau formal parameters itu merujuk pada identitas yang digunakan untuk mendeskripsikan parameter-parameter yang diharapkan oleh sebuah fungsi. Ini merupakan parameter-parameter yang dideklarasikan, parameter yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi. Sebagai contohnya dalam definisi fungsi ini sebagai contoh fungsi def at x, y sama dengan ini x dan y itu sebagai formal parameters. Kalau actual parameters itu objek yang dikirim pemanggil fungsi ini saat fungsi terpanggil saat fungsi tersebut dipanggil. Misalnya pemanggilan fungsi at ini tuh at 3,5. 3 dan 5 ini actual parameters yang dilewatkan ke dalam fungsi. Oke. Kalau secara penulisan, kalau formal parameters dia ada def-nya, apalagi actual parameters dia tidak ada def-nya. Selanjutnya polymorphic function. Nah, fungsi-fungsi more than one possible calling signatures or default parameter values. Fungsi-fungsi polimorfik adalah fungsi yang memiliki lebih dari satu tanda tangan pemanggilan atau calling signature, atau bisa disebut calling signatures, yang berarti ini berarti fungsi tersebut bisa dipanggil dengan berbagai kombinasi parameter, termasuk menggunakan nilai default untuk beberapa atau semua parameter. Hal ini memungkinkan untuk fleksibilitas dalam penggunaan fungsi tanpa kita perlu berulang kali mendefinisikan fungsi yang sama di setiap kemungkinan kombinasi parameternya. Oke, ini untuk contohnya. Oke. Ini contoh untuk default parameter. Kalau ini position argument, ini keyword argument. Nah, kalau ini signature of the function. Kalau def kan ini yang ini tuh def kan data target ini dia signature the function. Kalau ini body-nya, kalau ini end of the function, return-nya, pengembalian nilainya. Nah, untuk input or output itu ini kita input dari keyboard, input, output to close itu, output to console itu print. Ini contoh, ini kita input, ini input. Kalau yang kayak print itu outputnya. Kalau file handling, nah file handling, file is a name location on the disk which is used to store data permanently. File merupakan nama lokasi
di mana kita akan menyimpan data secara permanen. Kalau ini following operation can be performed on a file, itu ada open file, ada buka file, read file, baca, write, tulis, habis itu close, tutup file gitu. Yang ini contohnya. Nah, ini command build in functionnya, ada calling sintaksnya, dan ini ada deskripsinya secara lengkap. Kemudian di juga, ini lanjutannya. Kemudian exception handling. Aduh, kita cari lagi dulu ini. Nah, kalau apa sih itu exception handling? Exception merupakan suatu kejadian yang terjadi selama program sedang dieksekusi dan mengganggu alur normalnya. Nah, penanganan exception itu merupakan proses exception handling merupakan proses untuk mengatasi kesalahan dan masalah yang terjadi saat kita runtime dengan cara yang terstruktur dan aman. Nah, untuk proses penanganan exception-nya sendiri ada dua. Yang pertama itu throw suitable exception dengan raise, dengan pernyataan raise dan assert. Kemudian ada yang kedua, ada execute suitable function by catching this exception dengan try except block. Oke, yang pertama itu melempar exception yang sesuai. Ini dilakukan dengan menggunakan pernyataan raise dan assert. Saat situasi yang tidak biasa atau kesalahannya terdeteksi, program dapat melemparkan exception yang sesuai untuk memberitahu bahwa sesuatu telah berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan, jika sebuah fungsi menerima input yang tidak valid, ia dapat melemparkan exception untuk memberitahu bahwa input tersebut tidak bisa diterima. Kemudian ada menangkap exception dengan menjalankan fungsi yang sesuai. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan block try, titik except. Dengan block try, program akan mencoba mengeksekusi kode yang mungkin memunculkan exception. Jika exception terjadi, block except akan menangkap exception tersebut dan program dapat menjalankan kode tambahan untuk menangani exception tersebut dengan cara yang tepat. Misalnya, jika program mencoba membuka file yang tidak ada, itu dapat menangkap exception yang dihasilkan dan memberikan pesan kesalahan yang jelas kepada user atau pengguna. Seperti ini contohnya, raise any exception. Oke, nah ini. Ini untuk exception handlingnya. Ya, ini kita diberitahu untuk kesalahan error. Exceptionnya apa saja. Kemudian ini untuk try except block. Misal kita bisa try apa gitu. Kemudian apalagi namanya itu, program akan mencoba membuka file yang tidak ada dan menangkap exception. Nah, di sini program akan memberitahu pesan yang jelas kepada pengguna. Misalnya ini such file or directory. Ini, gitu. Selanjutnya ini ada raise an exception, catch. Ini perbandingan antara raise an exception dan catch an exception. Kalau raise an exception kan tadi menggunakan pernyataan apa tadi? Pernyataan raise and assert. Yang ini, kalau yang ini tuh raise dan assert. Kalau yang ini tuh dia menggunakan pernyataan atau block try gitu. Ini ada assert function. Kita cari dulu. Nah, pernyataan assert ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi di dalam program. Kemudian ketika kondisi dinyatakan assert, kenyataan assert tidak terpenuhi, maka Python akan menghasilkan ini assert expression, ini argumen. Ya, ini contohnya kalau kita dilihat di sini assert expression. Misal ini assert ini error. Oh, maaf, kalau ini assertionnya fails, maka Python akan menggunakan assertion error exception. Oke. Nah, ini common exception types. Di sini ada kelas dan deskripsi untuk tipe exception. Kemudian ini ada iterators dan generators. Apa sih iterators dan generators itu? Kita cari dulu. Sebuah an iterator Nah, an iterator is an object that manage
And iteration through a series of values. Artinya iterator ini objek yang memfasilitasi iterasi melalui serangkaian nilai. Ketika kita misal memiliki iterator i, setiap panggilan fungsi ke bawah next i akan menghasilkan elemen berikutnya dari fungsi bawaan next dalam kurung i akan menghasilkan elemen berikutnya. Ini if i is an iterator, then each call to the built-in function next dalam kurung i ini produce a subsequent element from the underlying series. Oke, ketika kita memiliki iterator i, setiap panggilan ke fungsi bawaan next dalam kurung i akan menghasilkan elemen berikutnya dari serangkaian nilai yang mendasarinya. Dengan kata lain, iterator digunakan untuk mengambil nilai satu persatu dari suatu rangkaian atau koleksi. Kemudian, a stop iteration exception tries to indicate that there are no further elements. Ketika tidak ada elemen lagi yang tersedia dalam rangkaian nilai yang diiterasi, iterator akan menimbulkan stop iteration, akan menampilkan stop iteration untuk menandakan bahwa tidak ada elemen lagi yang tersisa untuk diambil. Ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk memberitahu program bahwa sudah tidak ada lagi elemen yang bisa diiterasi. Kemudian, an iterable is an object that produce an iterator via the syntax i sama dengan iter dalam kurung objek. Nah, objek yang dapat diiterasi disebut sebagai iterable. Nah, sebuah iterable adalah objek yang bisa menghasilkan iterator melalui sintaks iter dalam kurung obj. Artinya, kita bisa menghasilkan fungsi iter untuk mengkonversi objek menjadi iterator. Setiap kita memulai iterasi melalui sebuah iterable, kita sebenarnya membuat sebuah iterator yang memungkinkan kita untuk mengakses nilai-nilai di dalam iterable tersebut satu persatu menggunakan fungsi next. Kemudian, untuk generators, apa sih itu generators? Coba kita cari. Nah, the most convenient technique for creating iterators in Python is through the use of generators. Jadi, kebanyakan teknik untuk menciptakan iterators dalam Python itu menggunakan generators. Generators can have multiple yield comments. Jadi, generators itu bisa menggunakan pernyataan memiliki berbagai perintah yield. Kemudian iterators dan generators provide the benefit of lazy if evaluation where their values are computed if requested. The entire series need not reside in memory at one time. Oke. Jadi keunggulan dari generators ini dia bisa dilakukan dengan lazy evaluation, di mana berarti nilai-nilai yang dihasilkan akan diminta dan seluruh waktu nilai tidak perlu ada di dalam memori pada satu waktu yang sama. Ini contoh untuk generators. Ini contoh yang pertama, kemudian ini untuk contoh yang keduanya. Nah, ini additional Python convenience, conditional expression, if condition. Kita cari dulu nih gimana penjelasannya. Kita cari dulu. Nah, ini gambar ini tuh menunjukkan penggunaan ekspresi kondisional yang juga dikenal sebagai operator ternary dalam Python untuk menyederhanakan kode. Secara spesifik, gambar tersebut menunjukkan bagaimana cara jadi di sini misal dari kode sepanjang ini kita persingkat jadi sependek ini. Selanjutnya ada comprehension syntax, provides one series of values based upon of another series. Kemudian, nah ini untuk yang ini tuh expression for value in iterable if condition. Jadi dia menggunakan for dan value-nya ini in sebagai iterable di dalam kondisi if. Kalau yang ini dia squares. Jadi dia menggunakan for k in range. Dia itu untuk kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Dia ini untuk factors. Comprehension. Dia ini sama, tapi dia ini caranya saja yang berbeda. Kalau dia ini menggunakan menggunakan if
condition kalau dia ini menggunakan squares. Kalian. Nah, ini comprehension syntax. Ini K multiples K for K in range 1 n plus 1. Ini list comprehension. Kalau yang ini tuh set comprehension, dia ini berbeda di n-nya saja, tanda-tanda dalam kurungnya saja. Iya, kalau ini kan sama dia, ini sama ini. Nah, dia ini berbeda di cuma sini ditambahkan K titik 2. Oke. Kita cari lagi. Oh, ini. Packing and unpacking of sequence. Kita cari penjelasannya. Oke. Ini, kalau ini automated packing, jika series ekspresi yang dipisahkan dengan diberikan koma dalam konteks yang lebih besar, mereka akan diperlakukan sebagai satu tuple, bahkan jika tidak ada tanda kurung yang meliputinya. Jadi dia ini, walaupun tidak ada tanda kurung, dia ini dianggap sebagai tuple. Ini automated packing. Nah, ini juga sama juga dengan ini, mengizinkan kalau ini automated packing, kalau ini automated unpacking, mengizinkan memungkinkan kita untuk menetapkan elemen-elemen urutan seperti tuple dan list, serangkaian variabel individu di dalam satu pernyataan gitu. Contohnya seperti ini. Jadi pada contoh di atas, data yang versi 1, 2, 3 di-unpack dan elemennya masing-masing ditetapkan dalam variabel A, B, dan C gitu. Jadi misal, kan ini data tersimpan dari 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3 ini disimpan di elemen A, B, C, karena ini A, B, C sama dengan data pasnya kita print A, B, C, maka yang terprint adalah 1, 2, dan 3. Gitu contohnya. Kemudian ini simultaneous assignment, ini kombinasi dari automated packing dan unpacking. Di sini untuk yang pertama ada sweeping of values. Oh, ini untuk anak Fibonacci. Kita lihat saja contohnya. Contohnya di sini ChatGPT. Pokoknya berarti dia kombinasi dari automated packing sama unpacking. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal ini Fibonacci lah. Atau mungkin bisa kita misalnya supaya cepat kita mengerti. Oh, kalau ini tuh, oh kalau misal ini, gambar ini tuh menurut itu dia adalah simultaneous assignment, itu mengombinasikan packing dan unpacking dalam Python. Jadi misal kita penetapan nilai X, Y, Z itu sama dengan 6,62 sama 5. Garis ini menunjukkan di mana X diatur menjadi 6, Y-nya itu diatur menjadi 2, sedangkan Z-nya itu diatur menjadi 5. Ini kalau cara tradisional, tem J, situ JK itu K tem, berarti J, K sama dengan K, J ini untuk outputnya. Kalau contoh yang kedua, ini untuk kalau penugasan, oh kalau dari sini tuh, ini tuh cara tradisional atau cara yang kayak lama begitu, atau mungkin cara panjangnya, kalau ini cara secara simultaneous assignment-nya gitu, cepatnya. Bukan cepat, dia itu kayak kombinasi unpacking sama packing gitu. Kalau ini misal ini lagi contoh 2 dia Fibonacci, kalau A sama dengan 0, B sama dengan 1. Kalau bisa kita toh dia Fibonacci ini kalau secara simultannya ini kita bisa A, B sama dengan 0,1. Sama juga dengan ini kalau while true misalnya yield A, ini future kan sama dengan A plus B, A sama dengan B sama dengan future. Kalau di sini kita tinggalkan saja A, B sama dengan B ditambah A plus B gitu. Habis itu ada scopes and namespace. Apa sih? Oke, untuk ini pertama, scopes and namespace. The process of determining the value associated with an identifier is known as name resolution. Jadi, proses penentuan nilai yang dikaitkan dengan sebuah identifikator dikenal sebagai resolusi nama atau name resolution. Whenever an identifier is assigned to a value that definition is made with A. Oke.
Ini adalah konsep penting dalam pemrograman yang menentukan bagaimana ya, ini adalah konsep penting dalam pemrograman yang menentukan bagaimana dan di mana variabel dapat diakses di dalam kode specific scope. Habis itu ini specific scope dalam Python. Ada kita dulu apa itu definisi lingkup. Nah, lingkup ini mengacu pada wilayah kode di mana sebuah variabel atau identifikator bisa didefinisikan dan dapat diakses. Setiap penugasan identifikator ke sebuah nilai dapat dibuat dalam lingkup tertentu. Nah, ini ada global scope. Kalau top level assignment are typically made in what is known as global scope. Jadi lingkup global itu mencakup semua kode yang berada di luar fungsi kelas, di mana penugasannya ini di tingkat atas, top level assignment, misalnya tidak berada di dalam fungsi atau kelas. Kemudian assignments made within the body of a function typically have scope that is local to that function call. Variabel yang didefinisikan di lingkup global itu dapat diakses dari mana saja dalam modul tersebut, kecuali ada variabel lokal dengan nama yang sama yang mendeklarasikan ulang variabel global. Habis itu selain ada lingkup global, ada juga untuk yang lingkup lokal. Oke. Lingkup lokal ini mencakup kode yang berada di dalam tubuh sebuah fungsi atau metode. Jadi bedanya itu kalau lingkup global dia itu di luar fungsi kelas, kalau lingkup lokal itu di dalam fungsinya. Habis itu namespace. Setiap lingkup yang berada di Python diwakili oleh sebuah abstraksi yang disebut dengan namespace. Jadi namespace itu adalah setiap lingkup yang diwakili oleh sebuah abstraksi gitu. Nah, kemudian ada ini modul. Kemudian ada modul. Apa sih itu modul? Module is a collection of closely related function and classes that are defined together in a single file of source code which could be imported from within a program. Jadi, modul itu merupakan kumpulan fungsi dari kelas yang saling terkait yang didefinisikan bersama di dalam satu file sumber kode. Nah, modul ini memungkinkan kita untuk dalam sebuah sumber kode. Nah, beyond the built-in definition, the standard Python distribution include perhaps tens of thousands of other values, functions, and classes that are organized in additional libra from math import. Jadi modul ini bisa diimpor dari dalam program Python lainnya yang memudahkan penggunaan kembali fungsi dan kelas yang telah didefinisikan gitu. Nah, ini ada daftar untuk modul, ada nama modulnya, ini dan ini juga deskripsinya. Di sini ada array, collection, copy, help, dan math, OS, random, RS, size, dan time. Di sini ada deskripsinya, misal seperti array itu provides compact array storage for primitive types. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, berdasarkan yang saya telah paparkan tadi, ada topik yang sedang kita bahas tadi itu ada introduction to Python programming, various sequence type classes, operators, input or output, and file handling, exception handling, iterators and generators, Python convenience, namespace, dan modules. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.